Halo semuanya, selamat datang di channel Bos Kapak. Jika Anda memiliki uang tidak cukup untuk membeli mobil baru, terutama untuk mobil HR-V, sekarang kami memiliki stok terbaru yaitu di Honda HR-V tipe SCVT tahun 2015. Untuk mobil ini, kalau kita ngomongin pada sektor eksterior, semuanya masih ori, terutama pada bagian di depan. Untuk di bagian headlampnya pun di sini masih ori, ya. Dalam headlamp ini ada model semuk seperti ini. Untuk model lampunya belum proyektor ya, karena ini generasi awal. Untuk generasi HR-V tertua, ya. Ngomong SRV malah kan CR-V ya. Dan pada bagian di sini depannya ini untuk bumper masih bagus walaupun sudah di repaint dikit ya, karena wajar pemakaian 5 tahun ini. Dan pada bagian di grill semuanya masih bagus ya. Kalau kita ngomongin di pajak, untuk pajak mobil ini tak lihatin sekali untuk STNK-nya nih. Ini STNK-nya nih. Itu di angka PKB-nya ya. PKB-nya itu di angka 3,5 juta. Setelah ditambah SPDK-LJ jadi di angka 178.000. Ini masih KP1. Jadi belum progresif. Untuk pajaknya pun murah lah ya untuk pajaknya. Jadi kalau Anda nanti dapat DKP2, KP3, KP4, itu pajaknya pun lumayan mahal walaupun untuk nopol lokal gitu ya. Dan untuk bentuk kuncinya itu seperti ini, sudah keyless ya, dan nanti juga bisa dibuka. Ini untuk kunci manualnya. Jadi kalau misal baterainya habis, untuk membuka pada bagian di pintu nanti nggak terlalu susah, nggak terlalu mengandalkan di bagian keylessnya. Lanjut untuk di bagian di sebelah kiri, ini pada bagian bumper juga masih bagus ya. Bawah nggak ada yang lecet, dan di kamera cerah banget Dim, karena aslinya mobilnya kami ini belum dipoles, masih keadaan ori seperti yang kita dapat ya, belum di detailing sama sekali. Oke, kita lanjut pada bagian di mesin. Kita buka untuk mesinnya. Nih untuk mesinnya ada yang rembes nggak? Coba kita lihat. Karena kalau semisal mobil masih relatif muda kok ada yang rembes, nanti kami kena komplain. Nih sama kamera kelihatan nggak Dim? Kelihatan ya. Nah ini yang 1500 cc. Karena kalau tipe E 1500, untuk si tipe yang di Prestige itu yang di 1,8 ya. Untuk di 1500 cc ini mesinnya menggunakan teknologi iVTEC, dan dari 1500 cc SOHC 4 silinder segaris 16 katup ini mampu mampu mendapatkan tenaga atau outputnya itu di angka 118 dk. Kena ngomong teman apa coba puas Dim. Tenaganya itu 118 dk ya, dan untuk torsinya itu di angka 145 Nm. Tapi kalau untuk yang di 18 atau yang di Prestige itu tenaganya di angka 137 dk. Ada selisih lumayan banyak karena cc-nya pun lumayan banyak juga untuk keceknya atau perbedaannya. Dan di sini Dim di shot lebih dekat Dim. Ini nggak ada yang rembes ya. Olinya pun nggak ndlewer. Karena kalau mobil tahun muda olinya ndlewer atau merembes, jelas
saya nanti kena komplain. Pada bagian kap ini masih bagus semua, termasuk pada bagian peredam ini juga bagus. Kami jamin pada bagian di mobil kami ini, pada bagian tulangan kap tidak ada bekas asiden. Oh ya, lupa, untuk konsumsi bahan bakar mobil ini itu untuk dalam kota di angka 12 km per liter, sedangkan untuk di luar kota itu di angka 15 km per liter. Ya tergantung gas-gasannya kita. Kalau misal kita ngegasnya terlalu wus, ya konsumsi bahan bakar pasti lebih boros. Ya, untuk mesin mungkin kayak gitu aja. Nah, untuk Honda HR-V itu rivalnya di luar sana ada Nissan Juke, terus ada Mazda CX-3, dan juga yang terbaru itu di Kia Seltos. Ya, kalau di Chevrolet itu ada Chevrolet Trax. Tapi dari beberapa rival, kalau untuk kaum muda ya, saya rekomendasi di mobil ini atau di Kia Seltos, karena dari harga itu nggak terlalu menguras kantong ya, masih ramah di kantongnya orang Indonesia. Lanjut pada bagian di sebelah kanan, ini untuk bagian di rodanya. Kalau untuk yang 15 atau yang di tipe E itu untuk velgnya masih seperti ini, satu warna, belum dual tone ya. Dan ini untuk rodanya atau bannya ini masih bagus, 80% ya Dim ya, dengan profil ban di 215/55 untuk ring 17. Ini untuk sistem pengereman sudah dibekali dengan ABS, EBD, dan brake assist. Jadi kalau misalnya untuk fitur keselamatan, jelas mobil ini lebih bagus dibanding dengan ya mobil itulah ya. Dan door fender nyampe ke belakang. Dan untuk sistem bukanya karena udah keles, nanti ini udah dalam ya, takut ngelok, tinggal ditunjuk, ngelok dan unlock. Untuk fender, pintu driver, penumpang, belakang, semuanya masih center. Ya, terlihat dari nat-natanya pun nggak ada yang benggang atau buka ya. Oke, lanjut di belakang Dim, sini Dim. Dan ini untuk belakangnya, ini kalau kita melihat bagian belakang atau pantat mobil ini kayak cewek tuh bener-bener feminin banget ya. Jadi ada gairah untuk kita naikin gitu loh ya. Kita masuk di bagasi. Nih, bagasinya luas banget untuk mobil ini. Dan saya suka. Kemarin pas kami pakai untuk nganter nasi box, mobil ini muat di 80 nasi box ya. Harus kita bener-bener ngatur sih untuk nasi boxnya. Apalagi kalau kita rebahin di bagian rok kedua, mobil ini lumayan enak. Oh ya, luas banget ya Dim ya. Nih, ini bisa berdiri untuk tiduran. Enak banget sumpah. Perjalanan jauh bareng istri muda, kita bawa kasur, nggak usah ke hotel. Jadi tidurnya pun di sini, nyalain kan juga nyampe pagi, paling-paling cukup 10 liter. 10 liter dikalikan 9.000, 90.000, kita jaga mobil, kita dapat bagian belakang, semuanya masih bagus. Nih. Dan kalau untuk nutup, ini ada untuk cantolannya, jadi lebih mudah. Hidroliknya pun masih bagus banget. Terus ban serep Dim. Nah, tuh ban serepnya dan toolkitnya semuanya masih lengkap. Nah, terlepas sekalian tuh. Lumayan. Karena nyingkir duit. Jadi dalam artian kita menghemat kalau semisal ada satu ban atau roda yang
ambles bocor gitu. Oke, untuk bagian belakang, oh ya, ini ada lecet dikit nih. Ini mungkin kena motor tapi nggak nyampe pecah. Dan untuk bagian bumper mobil Honda HR-V atau HR-V, terserah lafadznya mau ngomong apa. Ini kalau semisal sudah pecah, maka wajib diganti. Ini ada knopnya nih, bisa dilepas langsung, rak, gitu kan. Nggak bisa di repaint atau repair juga nggak bisa. Tuh, nah ini untuk lampunya yang benar-benar bagus banget. Ini model stop lampnya mobil HR-V itu banyak dipakai pada modif-modif truk ya. Ini pakai mobil kayak gini, stop lampnya. Kalau dari belakang seneng, Rick? Seneng ya? Kewes, cakep. Oke, itu lanjut bahas pada bagian di dalam. Yuk. Oke, kita cek untuk bagian interiornya. Untuk odometernya ini berapa, karena ini termasuk mobil yang muda. Nyalain lampunya biar agak cerah-cerah, Dim. Kurang. Itu senderanya berapa? Oke, tanya lain. Udah sore juga sih ya. Oke, biar lebih cerah ya. Ya, ini untuk interiornya. Terutama ini pada bagian speakernya saya suka. Karena model speakernya mobil ini itu ada aksen chrome-nya mengelilingi speaker, jadi kesannya itu kayak mobil yang menggunakan speaker yang mahal gitu loh. Terus nih untuk setir mobil ini saya suka karena ini sudah steering dan teleskopik. Tuh, ini suka nih. Jadi kalau Anda yang kurang tinggi atau kurang pendek atau kurang jauh ataupun apa, nanti kita bisa atur untuk pengaturan di setirnya. Dan ini masih aktif. Oke, langsung cek di bagian cluster odometer. Nyalain langsung gitu ya. Dan di sini untuk di odometer mobil ini baru di angka 35.894. Ya, 36 ribuan ya. 36.000 untuk mobil 2015, pemakaian 5 tahun, 2020 bulan 5. Ini lumayan rendah, maksudnya ada musik ganggu nih, Dok. Nah, terus sukanya di mobil HR-V atau untuk mobil Honda itu pada bagian di ini cruise controlnya nih. Ini kalau kita pakai di jalan tol atau untuk jalannya lengang kayak Purwokerto, kalau malam di daerah Sokaraja itu ada yang trek lurus. Kalau kita pakai ini, gitu kan. Jadi kita bisa memacu mobil ini dengan mode manualnya. Dan untuk yang di 2015 ini untuk head unitnya menggunakan GVC. Ini berapa inch ya? Nah, ini mungkin kalau yang tahu detail bisa komen di bawah. Karena kalau yang di 2018 19 kalau nggak salah ya, itu sudah model floating, jadi lebih gede. Tapi nggak masalah, kita ganti dengan yang floating nggak bisa ya. Untuk head unit itu di angka 3-4 juta itu kalau nggak salah itu. Kalau yang murah tuh di angka 2 jutaan, tapi merek-merek Cina ya. Dan lain lagi, bolak-balik nyala nggak apa-apa walaupun bensinnya udah ngedrip. Di sini AC-nya udah auto climate, jadi kita bisa langsung nyalain untuk AC-nya langsung. Tapi kalau auto climate itu langsung sembunyinya bung gitu kan, ngagetin muka. Nah, ini bisa diatur untuk arah semburannya ya, dan juga ada untuk heaternya. Ini maksimalnya di angka 28. Ini dingin banget, tapi nggak tahu ini berapa PK. Ya, ada front defogger, ada defogger, semuanya masih aktif ya.
Saya nggak mau panjang lebar untuk membahas fitur mobil ini karena sudah banyak orang yang review. Kami hanya mau menjelaskan keadaan mobil stoknya kami, terutama untuk tahun 2015, masih layak untuk Anda ambil, masih layak untuk Anda menjadikan referensi mobil bekas Anda atau enggak ya. Yang pasti mobilnya kami ini pada bagian jok, terutama pada bagian joknya pun ini masih original dan slidingnya masih kondisi bagus. Airbag dim, airbag semuanya pada bagian sisi driver dan penumpang masih bagus. Nih lacinya, penyimpanan ini manual booknya masih ada nih, dan untuk buku service recordnya pun masih ada tuh ya. Oke, dan di sini untuk power outlet terletakkan di sini. Dim, cek matic dim, tutup pintunya dim. Enggak apa, langsung aja langsung. Ya, cek matic. Ini posisi R. Kita nyalain untuk brake hold. Ya. Off ya, udah ya. Nyalain. Nah, pokok mburi jangat rak, pokok mburi. Jangat ya. Jangat ya. Nih. Tuh. Enak banget kalau mobil HR-V atau di Honda Jazz. Ini kita nyalain di D, coba. Nah, kalau di D posisi depan yang nanti jengat. Tuh. Ini maticnya masih bagus banget. Tuh. Ya, kita matiin mesin dari sini. Oke, udah matiin mesinnya. Takut gak bisa pulang, bensinnya habis, nanti dimarahin sama bos. Oke, di bagian row kedua kita ya biasalah, kita nggak usah terlalu banyak lebar, takut yang nonton juga bosen. Karena HR-V ya seperti ini gitu ya. Yang pasti ini untuk di power steeringnya pun ini cukup dengan jari satu kita bisa menyetir. Overall eksterior, interior cakep. Yo, udah bisa. Matiin, takut akinya soak. Yuk. Oke, mungkin kayak gitu saja untuk vlog kami atau video kami pembahasan mobil Honda HR-V tipe SUV tahun 2015. Jadi kalau semisal Anda suka dengan stoknya kami atau mobilnya kami atau HR-V kami, nanti Anda bisa cek untuk harga yang kami tertera atau kami sediakan pada bagian kolom deskripsi serta nomor telepon atau nomor WA yang nanti Anda bisa hubungi langsung ke kami ya. Intinya mobil HR-V kami berikan garansi untuk mobil ini tidak bekas eksiden. Dan bagi Anda yang berada di luar kota, entah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Lampung, atau Padang, jika berminat dengan mobil kami, nanti kami bisa antarkan selepas masa pandemi atau di hari raya selesai ya. Dan bagi teman-teman yang baru masuk di channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini itu tolong membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video-video kami ke depan ada salah satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda ya. Jadi lebih enak untuk memilihnya gitu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Setiap kami itu di 1 minggu 2 kali kami pasti upload untuk video-video terbaru dan stok-stok kami yang terbaru. Saya Tek berjalan undur diri. Semoga vlog ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam keselalu dan sayang you.